Dua klub ternama yang sering dijuluki The Devils menjalani cerita yang sama tapi dengan jalan berbeda. Manchester United tengah terpuruk. Di papan klasemen Liga Inggris mereka kedodoran untuk bersaing di papan atas. Di Liga Champions pun mereka tersaruk-saruk. Mereka harus sangat susah payah menyingkirkan tim semenjana Olympiakos, tim dari negeri yang masih terkoyak-koyak oleh krisis ekonomi. Nada-nada minor nyaring terdengar kepada Moyes saat Manchester United akan menjamu seteru abadi mereka yaitu Liverpool di Old Trafford. Pasalnya MU yang sekarang beda jauh dengan yang dulu. Tetapi pada laga itu Moyes masuk ke lapangan dengan rasa percaya diri. Tulisan In Moyes We Trust masih sempat terlihat diacung-acungkan supporter cilik penggemar MU. Yel-yel dukungan tetap menggema kompak seperti biasanya pada setiap tribun. Standing applause dilakukan semua penonton menyambut para pemain pesakitan mereka masuk ke lapangan. Masuk dengan dada membusung, pulang dengan punggung membungkuk. MU kalah telak 0-3 oleh Liverpool. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. ...1.500 km dari kota Manchester, tepatnya di kota Milan pada waktu yang bersamaan, Il Diavolo mengalami nasib yang sama tapi dengan jalan berbeda. Kenaasan mutlak milik Milan tersingkir dari Liga Champions dan terasingkan dari klub-klub besar karena hanya mampu bertengger di papan tengah kompetisi Serie A. Ini menjadi musim terburuk bagi AC Milan selama kurun waktu 28 tahun terakhir. Dalam rentan waktu itu mereka selalu mampu lolos ke kompetisi Eropa. Pada musim ini kemungkinan rekor itu terhenti. Berbeda dengan MU melawan Parma di San Siro, skuad Milan mendapatkan perlakuan berbeda. Stadion amat sepi karena beberapa kelompok memutuskan untuk boikot sebagai aksi protes tersingkirnya Milan dari Liga Champions dengan kalah memalukan 5-1 dari Atletico Madrid. Tak berhenti di situ, sebelum memasuki stadion, sekitar ratusan orang sudah memadati di luar stadion. Tujuan mereka jelas untuk melampiaskan sumpah serapah, cacian kotor tak terkira yang ditunjukkan kepada seluruh ofisial dan pemain Milan. Tak hanya para ultras, para penggemar dari semua kalangan usia dan gender dari anak kecil hingga kakek nenek pun ikut dalam aksi itu. Jelas unjuk rasa ini bukan yang pertama. Beberapa waktu yang lalu, ultras bahkan memblokade jalan agar bus tim tak bisa keluar dari stadion setelah Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Genoa di San Siro. Dua keterpurukan dengan dua cara penyikapan yang sangat kontras. Sepak bola pada hakikatnya merepresentasikan kebudayaan, adat istiadat, dan karakter dari sekelompok masyarakat. Dalam kajian terkait budaya supporter membandingkan kultur sepak bola Inggris dan Italia memang seringkali terasa benar kontrasnya. Gianluca Vialli dan Gabriel Marcotti sempat membahas ini pada suatu bab khusus dalam buku The Italian Job. Pernah mendengar jargon "If you can support us when we lose, you can support us when we win"? Terjemahan bebasnya, jika kau tak memberi dukungan saat timmu kalah, maka kau tak berhak ikut bergembira saat timmu menang. Bagi fans Inggris, jargon itu teramat keramat. Untuk mendalami seberapa tinggi fans Inggris menghayati jargon itu, mungkin kita bisa melihatnya saat Leeds United terdegradasi tahun 2004 silam. Pertandingan akhir musim menghadapi Charlton Athletic sudah tak menentukan lagi bagi Leeds, mengingat mereka sebenarnya sudah dipastikan terlempar dari Premier League. Pada laga itu, siapa sangka Stadion Elland Road kandang Leeds tetap penuh. Fans tetap menyanyi memberi dukungan sepanjang pertandingan, bahkan saat tim tamu menyamakan kedudukan 3-3, dukungan kepada Leeds kian mengencang. Semua itu memuncak saat wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Pitch invasion dilakukan dan anehnya tak ada kekerasan, malah pemain Leeds diserbu bak seperti seorang pahlawan. Tak peduli rasa sakit itu, fans hanya bisa melampiaskannya lewat air mata. Inilah Inggris, kesabaran mereka tak ada batasnya. Fans tak akan pernah mengkritik dan mereka selalu mengelulukan Anda, dan stadion akan tetap selalu penuh. Tidak penting Anda bermain bagus atau jelek, fans akan selalu mendukung Anda, ucap Sven-Göran Eriksson. Orang Italia tak akan percaya kisah yang terjadi di Leeds. Jargon "if you can support bla bla bla" bagi orang Italia akan sangat sukar dipraktikkan, bahkan boleh jadi akan diolok-olok. Andaikan klubnya degradasi, reaksi orang Italia mungkin akan beda. Mulai dari menyerbu tempat latihan, mengepung ruang ganti, vandalisme terhadap mobil dan rumah-rumah pemain, hingga melakukan tindakan kekerasan pada idola mereka sendiri. Tapi jangankan degradasi, untuk hal-hal remeh-temeh pun kenekatan bisa terjadi. Masih ingat penyerangan Ultras Lazio kepada para pemain Lazio setelah si elang kalah telak 5-1 dari AS Roma? Atau mungkin perusakan mobil Adriano Galliani oleh Ultras Milan sebagai aksi protes menolak wacana penjualan Kakak ke Real Madrid? Atau mungkin fans garis keras Roma yang menyerang Totti CS setelah mereka kalah dari Lazio di final Coppa Italia beberapa tahun lalu? Di Inggris hal itu tak akan terjadi. Lain lubang memang lain juga ikannya. Ada sebuah cara pandang berbeda terkait bagaimana orang Italia dan Inggris kepada klub idolanya. Dan Vialli dalam buku The Italian Job menggambarkan perbedaan itu lewat dua kata, identity untuk Inggris dan faith untuk Italia.
Fans Inggris memposisikan diri dengan klubnya sebagai sebuah hubungan horizontal. Pemain, pelatih, dan tim berdiri sejajar dalam hubungan itu. Karenanya di Inggris jika menghina tim menandakan dia menistakan dirinya sendiri. Bagi Vialli, fans Italia memandang klub lebih dari sekedar representasi identitas diri. Kecintaan kepada klub bukan lagi sebagai identitas melainkan void mirip sebuah hubungan kuasi religius atau separuh spiritual seperti kultus terhadap hal-hal yang sakral. Hubungan antara fans dan klub pun tak lagi horizontal tetapi vertikal. Maka saat klub terpuruk dan menelan kekalahan beruntun secara memalukan, para fans di Italia merasakan kegoncangan spiritual dan mereka tak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka harus berusaha mengatasi kegoncangan itu dan memulihkan kembali kekudusan yang dijunjung tinggi itu. Intinya kejayaan klub adalah kebanggaan fans, tapi kemerosotan klub fans enggan ikut menanggung beban. Direktur marketing Atlanta, Luca Locatelli, menyebutnya sebagai sebuah hubungan sepihak. Karena itu di Italia selalu ada jarak antara fans dan klub, hubungan mereka tak secair seperti di Inggris. Pada klub-klub di Inggris, sering kita temui klub mengadakan forum-forum diskusi untuk menampung aspirasi fans kepada pelatih, pemain, atau pengurus. Di Italia, hal itu sukar terlihat. Maaf jika saya harus mengatakan para fans tidak menghormati kami, hanya ketika kami bisa membuktikan kepada para fans bahwa kami bisa bekerja dengan baik dan layak mendapat respek, barulah kita bisa membangun dialog secara damai dan terbuka, ujar Luca Locatelli. Lihat saja spanduk yang dipasang fans Lazio saat menghujat presiden mereka sendiri, Claudio Lotito, beberapa waktu lalu. Tertulis makian seperti Lotito Merda, Lotito Favanculo, Lotito Babi Gendut. Berlusconi, Galliani, Moratti pun pernah merasakan hal yang sama. Makian-makian itu tak hanya sebatas lewat verbal, tapi divisualisasikan lewat spanduk. Dalam budaya supporter di Italia, makian lewat spanduk menegaskan betapa pesan yang disampaikan adalah sesuatu hal yang serius. Sekesal-kesalnya fans Inggris pada idola mereka atau sebenci-bencinya pada klub lawan, tak akan sampai setega seperti orang-orang Italia dalam mengirimkan pesan-pesannya. Pesan-pesan spanduk orang-orang Inggris lebih sarkas, kadang memainkan satire dan jarang menyerang individual secara kasar dan verbal, jikapun tetap terjadi itu pun dengan bahasa yang masih ada dalam batas kesopanan. Lihat bagaimana Moyes diserang oleh fans Liverpool dengan kalimat satire, Moyes is a football genius. Inggris memang terkenal dengan kulturnya yang konservatif, menjunjung tinggi sopan santun, dan cenderung dituntut untuk mengendalikan emosinya agar tampak lebih berbudaya dan beradab. Tentu saja akan selalu ada penyimpangan, tapi istilah gentleman yang lahir dari Inggris adalah konsep khas Inggris yang menjadi standar bagaimana menjadi manusia yang berbudaya, terhormat dan penuh kesantunan. Italia tentu saja berbeda, dan itu hal yang biasa saja. Pada dasarnya setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap unit kebudayaan punya tata caranya sendiri, punya pradatannya sendiri. Ekspresi kebudayaan bisa dan wajar jika berbeda-beda. Menjadi persoalan ketika jenis kebudayaan tertentu dijadikan standar bagi yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan kanonisasi, yaitu membuat standarisasi berdasarkan satu jenis ekspresi kebudayaan tertentu dan mengabaikan atau meremehkan ekspresi kebudayaan yang lain. Sepak bola sesungguhnya akan menjadi menjemukan jika setiap tribun di semua stadion tampil dalam wujudnya yang seragam, menampilkan ekspresi yang homogen, dan memperlihatkan cara menyikapi dan menikmati pertandingan dengan standar berperilaku yang sama. Setelah cara mengelola klub makin lama makin distandarisasi oleh apa yang disebut sebagai industri sepak bola, semogalah tribun stadion bisa diselamatkan dari wabah homogenisasi cara berekspresi. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.